agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum, dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Gitu ya. Pak, tapi terkait sikap Pak Jokowi ini apakah akan merepotkan salah satu yang terlihat di kontestasi ini, Pak? Sikap berpihak seorang presiden ini apakah dalam proses pemilu nanti menurut Pak Anies akan merepotkan? Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi masih lebih repot rakyat. Ya, kita siap hadapi aja. Dan itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok, selalu ada hikmah. Kalau ada hikmah, kami sering alami dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini. Akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Malah digratiskan. Berarti itu kan seperti bagaimana kita itu sebetulnya mau digratiskan, tapi jalannya begitu ya. Nah itu sering sekali kami alami. Di sini dilarang, di sana malah di tempat dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga. Dan keyakinan itu yang membuat setiap kali ada usaha-usaha untuk memotong, usaha menghambat, kami pandang itu sebagai jalan menuju kemudahan. Ya, mungkin masih terkait peserta pilpres lainnya, ini baru-baru ini termasuk kemarin bilang kalau misalkan sebenarnya udah dari lama mau mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Nah ini kalau Pak Anies melihatnya gimana sih Pak responnya? Monggo aja, itu keputusan, kita hormati aja keputusan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebagai presiden Let's go, kita tengok becak. Kameramen aja ya. Jalur online yang butuh video boleh. Hanya sampai depan aja ya? Hanya sampai depan aja nih, dari masjid sampai depan ya, becak. Dari Ini Pak. Diatur Pak, durut ke Pak. ya, Urut di DJ. Urut. Sipon. Aku ini Pon. Yang kameramen langsung naik becaknya. keinginan Pak Anies bagi saya. Jadi Anies terakhir naik becak kapan Anies? Terbuka betul. Bisa karo pelaku saya. Buka. Askir. Siapa yang naik? BS dulu, Pak. Kenapa milih Genjot, Pak? Iya. Kenapa milih Genjot? Susah kae. Kalau didorong ada didorong. Mikir jalan Mas. Kita susah kae, kita susah. Buka.
Seneng iki. Ayo media maju aja yuk. Yuk, kenceng banget. Panis. Ya, jadi presiden pensiunannya beda. Kita Pak, salam Pak. Partai Nurung. Bagus. Partai Nurung. Bisa bayar nggak itu Dan? Bayar gitu. Bayar orang Dan? Calon presiden nih. Yang bayar yang ngayo ya Pak. Bayar orang ya. Pak. Anis ini Pak, atas di atas. Anda UKM. Lewatnya di Kranas. Halo. Estul. Oke. Ya, Pak Anies ya, Pak. Becek, Pak Anies. Kenapa memilih becek? Ya mungkin gimana Pak? Ya wes. Biar saya bicara dulu. Ngobrol sama ngaku dalam pakai bahasa Jawa nggak Pak? Jadi alhamdulillah. Agak bisa maju lagi. Jadi pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono X sebuah silaturahmi. Saya sebagai Paulo yang tumbuh besar di Jogja, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan. Sekarang kemudian bekerja berkarir di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti pimpinan, dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang untuk mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana jaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Saudara. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Yang Saudara Sri Sultan Hamengkubuwono X terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan,
Dan tadi saya sampaikan, mohon doanya, mohon restunya, insya Allah mungkin apa yang kita sedang usahakan untuk ini bisa lebih baik, bisa tercapai. Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga, bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Nah itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan itu. Ngasong Dalem, Kabupaten Ngasong Dalem ini kan sudah ada 3 capres yang sowan ke Ngasong Dalem. Kalau penilaian Ngasong Dalem sendiri dari ketiganya seperti apa Ngasong Dalem? Saya tidak bisa menilai karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar itu bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih berdasar dan lebih baik. Itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengerti bangsa ini. Itu aja. Mas Dalem berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah sowan ke Mas Dalem? Ya, berharap pemutak sekarang calon presiden semua. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anakku tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azali untuk menentukan pilihan terserah. Nyoblos silahkan, enggak. Silahkan itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah. Istri saya pun tidak pernah tahu yang 14 nomor berapa. Kalau pesan untuk Pak Anies, Bagi saya itu haknya individu, biarpun itu hak. kalau pesan untuk Pak Anies Mas Dalem? Ya kan? Ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga kan itu. Yang diingatkan apa sih? Ya seperti tadi kebinekaan, mengingatkan komunitas bagaimana ya pemimpin itu biarpun kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera yang berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa biarpun berkuasa karena kekuasaan yang tidak untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetapi itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dari itu. Sebab itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri. Ini pendapat saya. Saya meneruskan ini. Jadi tumbuh besar di Jogja ini membuat fondasi merah putih itu terasa, dan itulah yang kami rasakan dalam tumbuh besar ini kota perjuangan. Kemanapun kita pergi ada bekas-bekas tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu kami ingin menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera merah putih itu di atas, dan kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur ketika saya sampai di Kepatihan jalan kaki tadi, sampai Kepatihan itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu sudah lupa. Ini masjid di Kepatihan itu masjid saya kalau Jumatan. Karena dekat dari rumah, memang ada masjid yang lebih dekat. Cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khotbahnya cepat. Dekat rumah itu banyak panjang. Jadi saya malah sering datang ke sini, baru pulang lagi.